Selamat pagi adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Dan kita mau angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh Tuhan mengadakan ibadah online lagi. Tuhan yang baik, kami menyerahkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap fokus Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan juga memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom semua. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali ibadah walaupun masih online, kita mengucap syukur kalau penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-gelengkan kepalanya, supaya tubuh kita sehat dan kita bisa memuji Tuhan. Bangkit berdiri ya adik-adik. Goyang-goyang kaki kiri, kaki kanan.
Capek nggak Kak? Nggak dong. Belum ya. Kalau Kakak Debbie sih udah capek ya. Tapi hari ini Kak, kita mau belajar tentang seseorang ya Kak ya? Iya. Tentang kerendahan hati seseorang ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang Esther, lalu Abraham, kali ini ada satu pribadi yang nggak kalah bagus ya Kak ya? Iya, nggak kalah bagus. Oleh sebab itu adik-adik, Kakak Debbie mau kita minta Kakak Debbie minta kita untuk duduk diam, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Silakan diambil dulu Alkitabnya, disiapkan dulu supaya nanti begitu kakak lihat buka firman Tuhan, adik-adik udah standby Alkitabnya. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Lian. Kakak mau undang semua duduk tenang, mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil mengangkat satu pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih kami bisa berkumpul lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKAI Ciputat. Terima kasih kami semua, kakak-kakak sekolah minggu, semua adik-adik pun dalam keadaan sehat. Itu karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Dan tibalah waktunya ya Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman Tuhan yang akan memberkati kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah Roh Kudus, masuklah di dalam hati kami dan buat kami semua mengerti firman Tuhan. Bapa di surga, limpahkanlah damai sejahtera-Mu kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom Kak Demi. Kalian. Puji Tuhan ya, kita bisa sehat, kita bisa lagi berkumpul secara online. Meskipun secara online
di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh wanita lagi di Perjanjian Lama yang bernama Ruth. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya di kitab Perjanjian Lama Ruth. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Ruth. Nah, coba kalau agak lupa boleh pelan-pelan ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Ruth. Nah, sudah dapat ya? Baik, sudah dapat adik-adik. Adik-adik silakan buka Alkitabnya. Kakak di sini, biar kakak Rian aja yang buka Alkitab ya. Ruth pasal yang pertama, kita lihat awal dari sejarah Ruth ya. Siapa sih Ruth itu? Adik-adik, pada saat itu terjadi kelaparan di tanah Israel. Dan ada satu keluarga yang pindah dari Israel, kota Bethlehem, ke tanah Moab. Yaitu siapa? Dia adalah seorang bapak yang bernama Elimelek. Elimelek ya kak ya. Elimelek punya istri namanya Naomi. Naomi. Bukannya Naomi kakaknya Kokok yang Zoli loh. Bukan ya. Ini Naomi yang ada di Alkitab. Beneran ya. Kitab Rut pasal 1 ayat 2. Bisa lihat di situ. Lalu Elimelek dan Naomi punya 2 orang putra yang bernama Mahlon dan Kilion. Karena kelaparan di kota Bethlehem di tanah Israel, mereka pergi ke Moab. Untuk apa? Untuk cari makan, untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Padahal adik-adik, Bethlehem adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Memang saat itu sedang terjadi suatu kelaparan, dan Moab adalah kota yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dan saat itu memang di daerah Moab di sana ada makanan. Perhatikan adik-adik ya, nanti mana lebih indah, mana lebih enak. Tetap tinggal bersama dengan Tuhan, sekalipun ada kesedihan, sekalipun ada tantangan, atau kita mau bahagia, seolah-olah bahagia di tempat yang tidak Tuhan berkati ya. Makasih. Yuk adik-adik, setelah mereka tiba di Moab, kedua putra dari Elimelek dan Naomi ini, Mahlon dan Kilion, mereka menikah dengan 2 putri Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Orpa dan Ruth. Jadi Ruth itu siapa? Ruth adalah menantu dari ibu Naomi dan dari bapak Elimelek. Oke ya, sampai di situ. Adik-adik, 10 tahun kemudian di tanah Moab, Elimelek meninggal. Mahlon meninggal. Kilion meninggal. Ya. Cowok-cowoknya meninggal kan? Bapaknya meninggal, suaminya meninggal, iparnya, adiknya anaknya yang pertama meninggal si Mahlon, anaknya yang kedua Kilion pun meninggal. Semua anak laki-laki meninggal. Dan ini membuat kesedihan di hati ibu Naomi, kesedihan. Di dalam kesedihannya adik-adik dia bilang kepada para menantunya Orpa dan Ruth, Orpa sini, Ruth sini, dipanggil sama ibu mertua. Karena sama Inang. Oh iya, sama Inang Simatua. Iya, oleh Inang Simatua dipanggil, Parumain ke sini begitu ya. Lalu kan aku sudah nggak punya anak laki-laki lagi. Kalau kamu mau pulang ke keluargamu, ya nggak apa-apa, silakan. Lalu mereka berdua bilang, oh tidak. Karena kami adalah menantu dari Inang Naomi, dari ibu Naomi, gitu ya. Dan kami harus berbakti. Orpa, Ruth, janganlah begitu. Pulanglah kepada keluargamu, pulanglah kepada bangsamu. Akhirnya kedua menantu Naomi ini
si Orpa dan si Ruth berpikir. Kalau orang berpikir bagaimana ya? Merenung gitu. Iya nggak iya? Aku kembali ke bangsa, kepada keluargaku. Akhirnya bagaimana Orpa? Baru mainku nomor 2 Baru main siakanan. menantu yang pertama, iya deh, saya pulang kepada keluargaku, pulang kepada bangsaku, bangsa Moab. Oh begitu keputusanmu ya? Iyalah. Yang berangkat ya, titip salam sama keluargamu ya, karena ya nggak ada lagi anakku yang laki-laki. Suaminya si Orpa. Dan akhirnya Orpa dengan berpelukan, mereka menangis dan pulang kepada keluarganya. Lalu Naomi bertanya kepada Ruth, menantuku nomor 2, bagaimana kamu? Apakah kamu nggak mau ikut dengan kakak iparmu itu? Ruth bilang, enggak, saya mau sama Inang saja. Sama mama Ruth, mama mertua, mama Naomi. Adik-adik lihat, yang pertama kita belajar dari Ruth itu pasal 1 ayat yang ke-16. Kita baca ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, ayat 17, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Yang pertama kita belajar, ternyata di dalam 10 tahun Ruth itu kan dari bangsa Moab yang tidak mengenal Tuhan, Allah yang disembah oleh Naomi, Allah yang disembah oleh orang Israel. Ternyata Ruth bisa mengenal Allah di dalam kehidupan perjalanan rumah tangga mereka. Hal yang pertama, sekalipun Ruth bukan dari kelompok bangsa yang mengenal Tuhan, hatinya dijamah oleh Tuhan dan dia mengenal Allah yang benar. Pelajaran yang pertama, kita anak-anak sekolah minggu sudah kenal ya siapa Allah kita? Allah kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan yang menolong. Kalau ada adik sakit yang sembuhkan siapa Kak Yeli? Tuhan Yesus dong. Kalau adik-adik waktu mau belajar, mau ulangan yang menolong siapa Kak Debbie? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Ruth pun demikian. Dia mengenal Allah yang hidup melalui kebersamaan mereka di dalam rumah tangga Elimelek dan Naomi dahulu. Yang pertama, Ruth mengenal, taat, percaya sungguh-sungguh bahwa Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup, apalagi kita. Ya, adik-adik, usia yang paling muda berapa ya? Indria paling muda 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun sudah ikut Indria ya? 2 tahun. Sudah dengar cerita mengenai Tuhan Yesus kan? Dari mama, dari papa, di kelas Indria kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan Dia mau hidup di dalam hidup kita. Lalu yang paling besar, kakak abang Madia. Ya. Kakak abang Madia kelas 2 SMP. Oh, tandanya kakak abang tahu belajar mengenai Tuhan Yesus lebih banyak lagi. Maka adik-adik kita harus semakin percaya. Kalau Naomi bisa mengajarkan Ruth percaya kepada Tuhan, papa mama sudah mengajarkan Tuhan kepada adik-adik,
kakak-kakak sekolah minggu mengajarkan Tuhan kepada adik-adik, adik-adik juga harus percaya, harus menyembah, mengagungkan Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Nggak boleh melenceng kemana-mana. Kan nggak boleh ada Allah lain kalau kata firman Tuhan. Oh iya betul, nggak boleh. Kalau udah Tuhan Yesus aja. One and only. One and only. Ya kakak Yeli. Betul. Ya, yang pertama adik-adik, Ruth itu menyembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Yang kedua, Ruth adalah menantu yang hormat terhadap ibu mertua. Ibu mertua adalah orang tuanya juga. Dan Ruth hormat kepada orang tua. Nah, Kak Yeli, bagaimana ya kita hormat terhadap orang tua? Salah satunya kalau misalnya contoh adik-adik tuh dengerin apa yang dikatakan sama mama papa. Itu termasuk salah satu menghormati orang tua. Nggak boleh bangga ya Kak? Nggak boleh dong, harus hormat. Sedikit aja bangga. Nggak boleh dong. Sedikit Kak. Nggak boleh ya No adik-adik. excuse. Boleh Kak Nggak sedikit? boleh, nggak boleh. Ya nggak boleh, adik-adiknya nggak boleh. Kalau menurut kakak Debbie, setelah kita mendengar apa kata orang tua, apalagi yang harus kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita menghormati orang tua? Kalau dinasehatin berarti itu yang terbaik dan itu harus dilakukan. Jadi kalau mamanya bilang jangan nyontek nanti di sekolah, nah jangan nyontek. Iya, yang kedua adalah dinasehatin dan melakukan. Karena apa yang dinasihatkan orang tua tentu itu yang terbaik. Betul. Terbaik buat adik-adik semua saat ini dan untuk masa yang akan datang. Itu hal yang kedua, dan ini menjadi tantangan anak zaman milenial, zaman now. Hormat terhadap orang tua. Aduh, sudah diserbu sama game, sudah diserbu sama TikTok. Sudah diserbu sama TikTok, sudah diserbu sama hal-hal lain. Adik-adik, hormat terhadap orang tua itu tetap harus yang terutama. Apalagi kita anak sekolah minggu. Yes. Anak sekolah minggu taat Tuhan, buktinya apa? Taat menghormati orang tua. Dan hal yang ketiga adik-adik, kita melihat di Rut pasal yang keempat. Di sini kita melihat Rut akhirnya dia pulang ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Di sana nggak ada keluarga lain. Cuma berdua ya Kak? Cuma berdua. Hanya Naomi ibu mertuanya dan Rut. Mereka pulang kampung. Tapi mereka pulang kampung tidak bawa apa-apa. Kan miskin. Iya. Ya. Suaminya Elimelek nggak ada, sudah meninggal. Mahlon, Kilion, dua putranya sudah meninggal. Dan itu menjadi kesedihan bagi Naomi. Dan Naomi bawa Rut kepada keluarganya di kota Bethlehem. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirimkan jodoh yang lain, suami kepada Rut. Dan Rut akhirnya bisa membangun rumah tangga yang hidup di dalam Tuhan. Adik-adik, kalau kita menjadikan Tuhan pertolongan sejati, kita menghormati orang tua, ada berkat. Berkatnya itu apa? Nah, kita lihat nih, pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ayat ke-13 dulu. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Adik-adik tahu siapa anak dari Rut ini? Ayat 17. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Obed adalah bapak dari Isai, ayah Daud. Apa yang kita lihat di sini adik-adik? Sekalipun dari kelompok orang yang tidak mengenal Tuhan, namun kalau mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkatinya gak cuma satu kali, tapi berulang kali, dan melalui Rut lahir raja-raja Israel. Di kitab Injil kita melihat dari Rut memperanakan Obed,
Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, dari Raja Daud memperanakan raja besar di Israel, dan kemudian lahir Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Hal yang ketiga, ada berkat loh adik-adik, kalau kita mau menjadikan Tuhan nomor satu, menghormati orang tua juga dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati. Ruth mendapatkan keluarga yang bahagia, memiliki anak, memiliki keturunan, dan keturunannya adalah keturunan yang memberkati dunia, raja-raja Israel, dan bahkan menjadi juru selamat. Anaknya itu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita belajar dari Ruth ya. Adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus, lebih kenal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan mau kalah sama Ruth, sama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita menjadi Ruth di zaman milenial. Adik-adik diberkati karena percaya kepada Tuhan nomor satu, hormat kepada orang tua sungguh-sungguh. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Di masa pandemi ini tidak ada yang terserang COVID-19. Amin. Sehat. Stay at home. Don't go anywhere pokoknya. Don't go anywhere. Stay healthy. Stay happy. Dengerin kata papa mama. Betul. Ya, dengerin kata mama mama. Capek kak, bosan. Iya, tapi bener, kalau sering cuci tangan kakak Rin itu suka kering. Tapi untuk kesehatan seperti yang kan dokter itu kan dikasih hikmat sama Tuhan untuk menyampaikan, kalau disuruh cuci tangan yang bersih, mau makan, mau tidur. Itu juga salah satu contoh karena nurut sama orang tua ya kak ya. Iya. Kalau disuruh cuci tangan dulu. Cuci tangan. Hal kecil tapi berdampak besar. Iya. Harus pakai masker kak ini? Betul. Misalnya nih kayak mau nemenin mama ke Indomaret beli barang-barang yang dibutuhkan, itu wajib banget pakai masker. Betul. Iya. Rajin mandi ya adik-adik. Iya. Dan mandi dengan bersih. Mandi bersih. Dan jangan lupa keep on praying. Betul. Tetap berdoa, tetap bersyukur. Meskipun bete, nggak sekolah, bosan di rumah. Tetap bersyukur, masih ada orang tua, masih ada saudara-saudara, dan kita masih bisa beribadah secara online. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan, karena Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau Tuhan memberkati Ruth dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, maka kami mohon Tuhan juga memberkati adik-adik sekolah minggu. Makin percaya Tuhan Yesus, makin hormat dan dengar-dengaran kepada orang tua, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Adik-adik diberkati pada masa pandemi ini, adik-adik juga diberkati pada masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik udah dengar kan firman Tuhan kali ini sangat memberkati kakak Debbie, karena Ibu Ruth aja bisa menghormati Ibu Naomi yang bukan ibu kandungnya ya kakak ya. Iya. Ya kakak ya, bukan ibu kandungnya dia bisa menghormati. Jadi kita harus bisa lebih menyayangi, menghormati orang tua kita supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ada beberapa pengumuman ya adik-adik, tolong didengar, disaksikan, dicatat. Ya, jadi nanti bisa dikasih tahu ke orang tuanya nih kalau ada informasi. Yang pertama, untuk persembahan, jangan lupa persembahan manual kayak ini ya kak, digital. Persembahan bisa langsung ditransfer ke Ibu Risma atau mamanya Mora, nanti orang tuanya bisa langsung transfer ke Ibu Risma. Yang kedua, ini penting ya adik-adik, karena tanggal 15 Juni itu gereja kita GKAI Ciputat akan berulang tahun yang ke-34. Berarti lebih tua 2 tahun dari saya. Jadi kita mau kasih persembahan yang sangat bagus, sangat kreatif, sangat inovatif ya. Bisa puisi, bisa puji-pujian. Nanti bilang sama mamanya, direkamin,
di WA paling lambat hari Rabu. Jadi kalau adik-adik mau kreasi secara puisi nggak apa-apa, nanti dikirimnya paling lambat hari Rabu ke grup sekolah minggu. Ya, jangan lupa, jangan sampai ada yang nggak bikin, karena nanti di hari Minggu akan ditayangin. Jadi muka adik-adik nih nggak cuma ngelihat muka kita aja, tapi muka adik-adik juga nanti masuk TV. Untuk memberkati Mora, memberkati Kenzo memberkati kakak Naomi, dan terutama buat guru-guru sekolah minggu juga diberkati ya kak ya. Oke, itu dia pengumumannya. Jadi persembahan sama kreativitas minggu ini berupa puji-pujian. Oke. Yang dikirim ke WA sekolah minggu. Paling lambat hari Rabu. Oke. Nah, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sambil sikap berdoa ya adik-adik ya. Boleh angkat tangannya, katakan ku bersyukur Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi kepadamu. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan memberkati semua adik-adik yang sudah menikmati ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan. Berkatilah adik-adik dengan kesabaran untuk terus menjaga kesehatan, untuk terus setia di rumah, untuk terus setia melakukan yang terbaik dalam belajar, di dalam berinteraksi di rumah, di dalam mentaati orang tua. Lindungilah adik-adik dari sebanyak kejahatan yang ada di sekitar kami saat ini. Lindungilah adik-adik, jagai dengan bala tentara sorga yang memagari kemanapun adik-adik pergi. Berkati dan jagai. Kami berdoa dalam menyambut ulang tahun gereja, berikan semangat, inspirasi, kreativitas kepada adik-adik untuk menampilkan yang terbaik sebagai persembahan bagi Tuhan, ucapan syukur bagi gereja di mana kami bisa beribadah ya Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat yang daripada-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Tuntunan bimbingan dari Allah Roh Kudus. Keselamatan dari Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu GKI Ciputat, kakak yang mengajar, adik-adik di rumah, para orang tua diberkati oleh Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus